Bob Esponja Moderno begitu menyebalkan, sehingga jika Bob Esponja klasik bertemu dengannya hari ini, dia pasti akan membenarkan keputusan Tuan Calamardo untuk pindah. Dan saya tidak mengatakannya sebagai sebuah hiperbola, saya akan membuktikannya kepadamu episode demi episode dengan momen-momen tepat ketika Spons paling dicintai di Bikini Bottom berubah menjadi versi terburuknya. Karena ada perbedaan besar antara menjadi menyebalkan dan kejam, dan Bob modern sudah melewati batas itu sejak lama. Baiklah teman-teman, di episode klasik Bob Esponja, Bob tidak pernah punya kepribadian yang sangat bodoh ataupun manja. Bisa dibilang dia berada di zona yang pas, zona tengah. Ya, dia memang melakukan hal-hal bodoh bersama Patricio, tapi dia berusaha membela diri dan tidak selalu terhina. Berbeda dengan Bob Esponja zaman sekarang yang hanya berusaha membela diri, tapi dengan memperlakukan orang lain dengan buruk. Dan sebenarnya, saya punya banyak contoh yang membuktikan hal ini. Salah satu yang paling saya ingat adalah dengan Robalo Burbuja di episode Acar. Di sini, Robalo Burbuja menuduh Bob lupa menaruh acar di cangreburgernya. Dan Bob hancur secara mental karena dia merasa gagal dalam satu-satunya hal yang dia kuasai, yaitu membuat cangreburger. Bagi Bob, bekerja di Crustacea Casarudo bukan sekedar pekerjaan dengan bayaran rendah. Itu adalah tujuan hidupnya, teman. Jadi, ketika terungkap bahwa Robalo Burbuja menyembunyikan acar di bawah lidahnya, Bob, apakah dia benar-benar marah karena lelucon kecil itu? Karena dia tidak hanya dibohongi, dia juga mengalami krisis eksistensial gara-gara itu. Dan di sini kita punya aturan pertama yang tidak bisa ditawar dari si Spons klasik. Dia benci pekerjaannya dirusak. Lalu ada, bisakah Anda memberi saya sebuah koin? Di mana Calamardo kehilangan pekerjaannya dan Bob memutuskan untuk membantunya, membukakan pintu rumahnya, memberinya makanan, merawatnya dan bersabar dengannya. Tapi Calamardo perlahan-lahan berubah menjadi pemalas yang tidak tahu malu dan memanfaatkan Bob Esponja. Dan benar-benar terjadi sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan olehku saat itu. Bob Esponja meledak. Dia benar-benar kesal karena kemalasan Calamardo dan mulai meneriakkan kebenaran pahit kepadanya. Ketika aku perlu melakukan suatu pekerjaan, aku mencari seseorang yang punya pekerjaan untuk melakukan pekerjaan itu. Dan di sini kita melihat salah satu detail paling menarik dari si Spons. Dia memang bisa menjadi teman yang baik, bahkan membiarkan Gary diambil darinya. Tapi tentu saja dia juga punya batasannya. Bob benar-benar melemparkan Squidward ke jalan. Dia menggunakan tubuh Sponsnya dan menetapkan batasan. Aturan kedua, Bob sangat benci jika ada yang memanfaatkannya. Dan kalau masih ada yang ragu, kita juga punya episode di mana Patricio mengundang orang tua palsunya. Bob setuju untuk pura-pura jadi bodoh, benar-benar demi kebaikan, supaya Patricio terlihat baik di depan orang tuanya. Dia berkorban dengan sukarela merendahkan dirinya, dan itu hanya dilakukan oleh seseorang yang benar-benar menyayangi temannya. Tapi Patricio bukannya berterima kasih, malah terus-menerus menjatuhkan Bob di depan semua orang. Dan pada suatu titik, Bob berkata, cukup sampai di sini. Dia meledak membela diri dan di situ terlihat sesuatu yang benar-benar hilang dari Bob versi modern. Dia tahu kapan sebuah lelucon sudah melewati batas. Dan kemudian ada jurang itu. Bob jatuh ke dalam antrean tak berujung yang dikelilingi oleh orang-orang aneh yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, di tempat yang tidak dia kenal dan tidak bisa dia tinggalkan. Dan yang dilakukan episode ini adalah sesuatu yang sangat cerdas. Episode ini menunjukkan Bob bertahan sampai akhirnya dia tidak tahan lagi dan ambruk. Dan itu berhasil karena ada penumpukan yang nyata, ada batas yang jelas. Leluconnya berhasil karena kamu benar-benar mendapatkan reaksinya. Bob modern bahkan tidak repot-repot membangun itu. Dia langsung menuju kekacauan tanpa ada yang membenarkannya. Dan di sini kita punya aturan ketiga. Bob bisa bersabar, tapi dia tidak punya kesabaran tanpa batas. Jadi itulah SpongeBob. Aneh, intens, kadang-kadang membuat putus asa, tapi punya jiwa, punya martabat, punya batasan nyata. Jadi pertanyaan wajibnya adalah, apa yang terjadi padanya? Bagaimana bisa Sponge itu berubah jadi yang kita lihat sekarang?
Karena apa yang mereka lakukan pada karakter itu bukan hanya membuatnya jadi lebih bodoh, itu sesuatu yang jauh lebih buruk, dan aku akan menunjukkannya padamu episode demi episode. Di beberapa episode modern, Bob tidak lagi terasa seperti karakter yang menyenangkan dan mulai terasa seperti makhluk paling aneh yang bisa kamu temui. Aku tidak melihat apa-apa, sama sekali tidak ada yang berkesan. Kita hanya punya si teman kuning ini yang mengganggu kehidupan seseorang, menyebabkan masalah, mengabaikan semua tanda untuk berhenti, dan bukannya mengundang tawa, malah bikin malu tingkat tinggi, bro. Bahkan lelucon tupai di SpongeBob lebih lucu dari itu. Kasus terkenal pertama adalah jatuh cinta pada Krabby Patty. Dan ya, SpongeBob memang selalu aneh. Spons kuning ini bisa bicara dengan sebuah burger dan tidak ada yang terkejut. Masalahnya bukan karena dia jatuh cinta pada Krabby Patty. Masalahnya adalah fetis anehnya mulai mempengaruhi pekerjaannya, kebersihannya, teman-temannya, dan para pelanggan. Karena itu bukan hanya SpongeBob lagi aneh, itu bertentangan dengan salah satu prinsip dasarnya. Sponge bisa saja salah, tapi dia merasa bersalah kalau berbuat salah. Sponge modern di episode terburuknya bahkan tidak menyadari kekacauan yang terjadi. Dia terus tertawa, terus berteriak, dan semua orang di sekitarnya yang menanggung akibatnya. Dan disinilah Squidward masuk. Karena, jujur saja, selama bertahun-tahun serial ini menggunakan Squidward sebagai samsak tinju. Tapi ada perbedaan besar antara Sotong mendapat karma karena dia sombong dan Sotong yang hanya ingin bernapas tapi alam semesta menghukumnya hanya karena dia ada. Di Bob klasik, seringkali Sotong menderita karena dia kasar, sombong, atau egois. Leluconnya punya struktur. Sotong merasa dirinya lebih hebat, membuat keputusan buruk, dan akhirnya dipermalukan. Memang kadang kejam, tapi ada logikanya. Di Bob modern, seringkali Sotong tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ingin memainkan klarinet jeleknya, tidur, bekerja tanpa teriakan, atau punya 5 menit ketenangan. Dan Bob muncul seolah-olah dia punya surat perintah pengadilan untuk menghancurkan hari Sotong. Di Aterriza Como Puedas, Sotong hanya ingin berlibur, sesuatu yang benar-benar normal. Dia tidak melarikan diri dari siapapun, dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia hanya ingin beristirahat dengan tenang. Tapi Bob tidak membiarkannya. Dia mengikuti Sotong ke bandara, ke pesawat, ke setiap sudut yang mungkin. Dan bukan karena Sotong adalah musuhnya, tapi karena tampaknya bagi Bob modern, privasi orang lain itu tidak ada. Dan yang paling mengganggu adalah episode ini menampilkan hal itu sebagai sesuatu yang manis. Seolah-olah menguntit seseorang adalah tanda persahabatan. Tapi episode yang benar-benar membuatku membenci Bob modern adalah teman berlayar. Squidward begitu putus asa ingin menjauh dari SpongeBob, sampai-sampai dia mencoba mematikannya agar dibiarkan sendiri. Dan itu pun tidak berhasil, karena Bob selalu kembali seperti kecoa. Setelah itu, Squidward kehilangan SIM-nya dan akhirnya masuk sekolah mengemudi bersama Bob. Dan disitulah episode ini berubah menjadi neraka yang sesungguhnya. Bob membuatnya sesak sekali, sampai-sampai Squidward akhirnya harus digips. Di sini kamu pasti ingin bilang supaya SpongeBob pensiun saja. Dan ya, mungkin ada yang bilang, tapi Bob memang selalu mengganggu Squidward. Tentu, tapi intinya adalah pada nadanya. Dulu Bob memang menyebalkan karena dia tidak sepenuhnya mengerti isyarat sosial. Sekarang episode ini tahu kalau Squidward sedang menderita dan tetap saja mengikutinya. Dan kemudian ada episode Manta-Manta Raya kembali, di mana Bob tidak hanya menyebalkan, dia sudah naik ke tingkat kekejaman. Dan memang Bob Kane bisa sangat dramatis dan kekanak-kanakan apapun yang kamu mau. Tapi tujuannya selalu berusaha melihat sisi baik bahkan pada orang terburuk sekalipun. Jadi melihat Manta-Manta Raya ingin beristirahat tanpa melakukan kejahatan dan Bob membuat hidupnya jadi suit, rasanya cukup aneh datang dari Bob Kane. Dan Bob klasik juga tidak sempurna. Dia juga suka mencampuri urusan orang lain, terlalu intens dan melelahkan. Tapi dulu kamu masih bisa merasakan bahwa di balik kekacauan itu ada orang yang baik. Sebuah kain yang memang bisa jadi temanmu. Bahkan dia bisa membuat lagu bersama musuh terbesar Tuan Kepiting. Bob yang modern secara umum kadang-kadang hanya terlihat seperti kotak kuning tanpa lelucon.
Karena Bob tidak menjadi bagian terbaik dari masa kecil banyak orang hanya karena dia menyebalkan. Tidak, dia sebenarnya sangat lucu, punya kepribadian dan lelucon-leluconnya meskipun absurd benar-benar bisa membuatmu tertawa. Itulah sebabnya Bob klasik akan membenci Bob modern. Bukan karena dia baru, dia akan membencinya karena Bob modern di saat-saat terburuknya justru menjadi seperti yang tidak bisa dia toleransi. Seseorang yang tidak mau mendengarkan, tidak punya batasan, dan seolah-olah telah mengambil tempat Patrick. Karena Bob Spons tidak berhenti menjadi Spons yang menyenangkan dalam satu hari. Perlahan-lahan, serial ini mulai membingungkan antara kepolosan dengan membuatnya semakin bodoh, energi dengan menjadi mengganggu, dan kelembutan dengan membuatnya benar-benar mudah tersinggung dan tak tertahankan. Bob klasik adalah Spons yang penuh semangat dengan jiwa pegawai teladan bulan ini. Bob versi modern di hari-hari terburuknya terlihat seperti alarm kuning yang tidak bisa dimatikan siapapun. Jadi, jika kedua versi itu bertemu, Bob klasik akan mencoba bersikap ramah pada awalnya, tersenyum padanya, dan menawarkan sebuah burger kepiting. Tapi setelah 5 menit, ketika Bob modern sudah menginvasi dapurnya, menakuti pelanggan, mengejar Squidward, dan menjadikan sebuah burger sebagai calon istrinya, Bob klasik akan melakukan persis seperti yang selalu dia lakukan ketika seseorang melewati batasnya. Dia akan menegurnya habis-habisan dan mengusirnya keluar. Dan itulah dia, Bob Esponja klasik punya batasan, punya harga diri, dan yang terpenting, punya rasa hormat terhadap orang-orang di sekitarnya. Bob Esponja modern kehilangan semua itu. Dia berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh Bob Esponja klasik. Jadi ya teman-teman, Bob Esponja klasik tidak akan tahan bahkan 2 detik dengan Bob Esponja modern setelah semua yang kita lihat hari ini. Ceritakan di kolom komentar, siapa Bob favoritmu, yang klasik atau yang modern? Dan kalau kamu tahu ada episode di mana Bob Esponja modern lebih parah dari yang sudah aku sebutkan, tulis di bawah karena aku ingin melihatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.